Nah, hal yang menarik adalah ilmu yang diterima oleh bapak-bapak yang ada di sini itu bukan hanya pada tataran kognitif, tapi sampai pada afektif dan psikomotorik. Ya. Contohnya, jadi pada saat bapak-bapak Muhammadiyah itu tahu bahwa di acara-acara ritual di desa itu ada unsur-unsur yang tidak Islami, mereka langsung mengatakan, ya ini perlu kita selamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Berkemajuan, kita lanjut pada episode ngobrol-ngobrol kita. Dan kali ini kayaknya baru pertama kali kita ngobrol di outdoor. Jadi kita bersama kru sedang berada di satu desa namanya Adipuro, Prampelan Kalianggrek. Nah, salah satu desa yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan narasumber namanya Pak Dr. Imron. Beliau adalah dosen Unima, juga berkiprah sebagai seorang aktivis yang insya Allah akan sangat paham mengenai pembicaraan kita hari ini, karena kita akan mencoba mengulik, membahas, mengulas, membedah salah satu hal unik di Adipuro Prampelan ini, karena di sini ada basis Muhammadiyah yang sangat kental begitu. Seperti kalau kemarin kita sempat ke Sirampok di Dawuhan, suasana juga hampir mirip dengan sini. Artinya ini adalah salah satu fakta lapangan sekaligus menjadi antitesa anggapan sebagian orang bahwa Muhammadiyah itu biasanya tinggal stay berada di perkotaan. Nah, ini di desa yang kita kunjungi hari ini adalah di lereng gunung yang sangat dingin, kemudian posisinya sangat tinggi sekali. Saya kurang hafal berapa DPL-nya begitu, tapi ini adalah salah satu di antara sekian basis Muhammadiyah yang berada di pedesaan atau di perkampungan. Nah, sudah ada bersama kita Pak Imron yang siap join ngobrol bersama Rumah Berkemajuan. Sehat Pak Imron? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Imron, langsung saja kita, karena waktunya nggak banyak. Saya pengen Pak Imron menceritakan tentang sejarah awal, gimana ceritanya Muhammadiyah bisa eksis di negeri di atas awan ini, Pak Imron. Gimana Pak Imron? Oke, terima kasih Mas Zuron. Jadi yang pertama ya. Sebenarnya kalau ingin mencari narasumber yang paling valid berkenaan dengan perkembangan Muhammadiyah di Prampelan Adipuro itu adalah ya pelaku sesepuh-sepuh sekarang ini. Itu saya yakin karena beliau adalah pelaku, beliau adalah pelaku sejarah yang beliau merasakan suka dukanya. Gitu. Namun demikian karena Rumah Berkemajuan minta saya sebagai narasumber, ya paling tidak saya kecil mengalami dan kemudian saya dapat cerita dari sesepuh-sepuh yang ada di desa ini, Mas Zuron. Jadi begini ya, Muhammadiyah lahir di Prampelan. Jadi Adipuro itu lebih dikenal dengan Prampelan karena memang awalnya itu Prampelan. Prampelan itu nama dusun. Ya, Prampelan itu nama dusun. Kemudian Adipuro adalah nama desa. Karena Prampelan ada pemekaran, dusun itu menjadi desa, desanya namanya Adipuro. Nah, kemudian sebenarnya Muhammadiyah di Prampelan itu dimulai kira-kira tahun 80-an. Saya mengatakan 80 itu karena waktu itu saya masih kelas 1, kelas 2 SD. Itu tahun itu. Namun demikian sebenarnya orang Muhammadiyah ada, itu tahun 70-an sudah ada. Oh, artinya secara resmi baru ada sekitar tahun 80-an. Iya, itu. Tapi personalnya sudah ada sebelum ya tahun 90-an. Jadi ada beberapa tokoh yang ada di Prampelan ini yang kemudian dia itu waktu itu sekolah di sekolah Muhammadiyah, basisnya di Borobudur, SPG Muhammadiyah Borobudur. Ada beberapa tokoh yang sekolah di sana, kemudian pulang
Lah apa yang didapatkan di sana itu diterapkan di sini. Jadi karena tokoh itu di Borobudur juga menjadi aktivis pemuda Muhammadiyah dan NA waktu itu. Nah, makanya begitu pulang ke sini, kemudian dia merasakan sesuatu lah, sesuatu yang ini kayaknya kok perlu ada ya purifikasi lah berkenaan dengan kondisi masyarakat yang ada. Lah kemudian awal dari purifikasi itu sebenarnya ini ya, awal dari kemudian itu dikatakan Muhammadiyah belum punya masjid, tapi tiba-tiba melaksanakan sholat id di lapangan. Waktu itu saya juga ikut, waktu itu masih kecil, ikut sholat di lapangan, dan kita belum punya base camp untuk dakwah. Sholat id di lapangan lah. Setelah sholat itu ternyata akhirnya bapak-bapak Muhammadiyah ini ya sering mendapatkan teror sosial lah. Itu akhirnya itu salah satu tantangan yang dihadapi pada saat itu ya. Betul sekali. Nah, teror sosial, kemudian akhirnya bapak-bapak ini bersepakat untuk membuat base camp. Base campnya itu sebenarnya Masjid Nurul Huda itu bukan masjid Muhammadiyah, masjid masyarakat. Itu masjid itu milik masyarakat seluruh kampung, warga dusun dan desa ini. Namun demikian kebanjur masyarakat itu jadi menyebut bahwa itu Masjid Muhammadiyah, padahal sebenarnya tidak. Kenapa? Awal membangun masjid namanya Masjid Nurul Huda itu yang membiayai seluruh masyarakat. Sebenarnya awalnya itu. Nah dari situ kemudian ada pengajian. Lah pengajian ini yang banyak mengasuh keterampilan waktu itu sebenarnya ada 3 ustadz yang relatif luar biasa di kawasan Kalianggrek yang Mas Zuron sudah kenal. Misalnya ada Ustadz Muhammad Soleh, kemudian ada Ustadz Habib Asmuni, kemudian Ustadz Khalil Gianto Allahu Yarham yang beberapa hari yang lalu situ. Pak Imran, kalau misalnya ditanya rahasia sukses dakwah di sini itu sebenarnya apa? Kan satu, ini tempatnya sangat terpencil ya, di lereng Merbabu. Yang kedua di tengah kaum masyarakat tradisional secara keislaman yang biasanya agak sulit menerima paham-paham purifikasi atau modernisme itu. Rahasia suksesnya yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu apa? Mohon maaf, tadi ada satu tokoh yang belum saya sebutkan, tokoh pemuda. Jadi tokoh pemuda yang dia sekolahnya di SPG Muhammadiyah Salaman, yang sekarang SMK Muhammadiyah itu. Jadi ketika pulang itu ada pemuda 1 orang saja, kemudian ada bapak-bapak yang dia komitmen di dalam keislaman dan kemuhammadiyahan. Lah kemudian mereka mengadakan taklim, pengajian. Jadi waktu itu ada pengajian yang sepuh-sepuh, itu pengajian hari Ahad Pahing. Kemudian setelah itu ada pengajian yang khusus pemuda, itu pengajian Jumat Pon. Disitulah Mas Zuron, Ustadz Habib, Ustadz Khalil, Ustadz Soleh itu memberikan ilmu tentang dinul Islam itu di kajian-kajian itu. Dan hampir semua ilmu yang diterima itu bukan hanya konsumsi kognitif, tetapi sampai kepada afektif, dan mereka melaksanakan. Tapi diawali dari forum-forum taklim tadi ya? Iya. Oh, jadi strategi awalnya. Jadi taklim itu ada taklim ibu-ibu, ada dari awal sudah ada seperti itu. Taklim ibu yang kemudian jadi Aisyah itu ya. Taklim bapak-bapak Ahad Pahing, ada taklim pemuda. Bahkan dulu sempat ada taklim remaja. Taklim remaja itu ada. Nah itu. Nah, hal yang menarik adalah ilmu yang diterima oleh bapak-bapak yang ada di sini itu bukan hanya pada tataran kognitif, tapi sampai pada afektif dan psikomotorik. Contohnya, jadi pada saat bapak-bapak Muhammadiyah itu tahu bahwa di acara-acara ritual di desa itu ada unsur-unsur yang tidak Islami, mereka langsung mengatakan, ya ini perlu kita selamatkan. Bagaimana maksudnya selamatkan itu, acara-acara seperti itu ya bisa dikurangi. Dan akhirnya jadi misalnya ya genduren
dulu itu semua orang melakukan itu, bahkan orang Muhammadiyah di awal melakukan. Ya. Tapi orang Muhammadiyah sedikit sedikit berani tidak melakukan. Tidak melakukan. Lah sekarang saya merasa sebenarnya melaksanakan Islam yang paling paling enak itu ya kalau saya ya, karena saya asli Perambilan, ya di Perambilan itu. Jadi misalnya ketika ada anggota keluarga meninggal itu, yang Muhammadiyah tidak perlu kemudian harus tahlilan, dan ketika tidak itu juga tidak apa-apa. Artinya ada toleransi di sana. Sangat toleransi itu. Jadi tidak apa-apa. Bahkan dulu ketika bapak saya meninggal, dilalai bapak saya itu wasiat tahun 93 itu wasiat. Aku sesuk nek ora ono, aku tulung dirawat nganggo Islam sing bener, bapak saya itu seperti itu. Nah akhirnya apa, begitu bapak meninggal ya itu saya sampaikan ke keluarga dan kemudian dilaksanakan. Kalau tantangan Pak Imron, kan di mana-mana Muhammadiyah kan biasanya minoritas kan, Ya. dan pasti kemudian ketika mencoba menyodorkan paham agama ala Muhammadiyah kan selalu mendapatkan tantangan. Apakah juga terjadi di sini hal itu? Tantangan itu sebenarnya ada dua, tetapi kejadiannya tidak bareng. Pertama tantangan internal, yang kedua tantangan eksternal. Dari internal dulu deh. Kalau boleh malah dari eksternal dulu. Dari eksternal dulu. Karena begini, di awal sama seperti yang selalu kita katakan, umat Islam itu kalau tidak ada tantangan bersama, maka kita saling menantang. Nah, maka waktu itu karena ada tantangan bagi saya yang bukan Muhammadiyah itu eksternal, maka tidak ada masalah waktu itu. Muhammadiyah itu sangat kompak, tidak ada masalah apa-apa, bahkan saling membantu. Bahkan waktu itu saya masih kecil juga langsung kalau ada jamaah Nurul Huda ya, jamaah Nurul Huda itu sebenarnya ya orang Muhammadiyah itu sakit ya, nanti kemudian ada uang yang dikumpulkan dalam relatif banyak untuk membantu dan sebagainya, itu kompak waktu itu. Kalau wujud konkret tantangan eksternal itu apa Pak Imron? Tantangan eksternal adalah sebenarnya masyarakat yang tidak nyaman dengan kehadiran Muhammadiyah. Karena sebenarnya ketika masyarakat tidak nyaman dengan kehadiran Muhammadiyah itu ya ada hal-hal yang kemudian ya Pak Mas Zuron mesti paham lah, terusik lah dengan apa yang dilakukan. Sampai terjadi friksi kah mungkin? Iya. Ada konflik yang ketegangan yang agak lumayan? Iya, ya itu luar biasa. Saya bayangkan andaikan itu terjadi sekarang dan model mentalnya anak sekarang, saya yakin Muhammadiyah di Perambilan nggak berkembang. Artinya meskipun ada tantangan eksternal yang luar biasa, tokoh-tokoh pendiri Muhammadiyah di sini cukup kuat untuk mengawal dakwah Muhammadiyah. Lalu kemudian ada tantangan internal tadi Pak Imron. Ya. Jadi tantangan yang eksternal tadi dulu ya. Tantangan eksternal tadi itu beberapa tokoh ini bisa meredam. Jadi meredamnya itu gini. Misalnya ketika saudara kita membuat masjid. Jadi ada tokoh yang kemudian meskipun itu bukan masjid Nurul Huda, bukan masjid jamaah kita, itu nyumbang ke masjid itu. Itu nyumbang dengan jumlah yang besar. Itu bahkan sampai waktu itu ada tokoh yang karena panitia pembangunan itu merasa seneng, ini beda jamaah kok nyumbang, kwitansi belanjanya itu disampaikan ke rumah. Ini loh uangnya jenengan tak buat belanja bahan bangunan, dapatnya ini itu sampai di seperti itu kan. Nah itu jadi bentuk strategi tokoh yang digunakan. Nah kemudian tantangan internal itu justru terjadi pada saat tantangan eksternal sudah nggak ada. Nah tantangan dakwah bersama nggak ada, ya akhirnya saling menantang itu. Nah maka tantangan eksternal, hal yang terjadi adalah ya Mas Zuron dan teman-teman semuanya paham lah bahwa di Indonesia ini banyak sekali harokah Islamiyah, banyak sekali kelompok-kelompok itu yang kemudian ya akhirnya itu yang masuk ke Adipuro. Cuma lepas dari tadi Pak, ada eksternal, ada internal yang itu menjadi bagian dari dinamika dakwah Muhammadiyah di sini kan Pak. Kalau misalnya ditanya apa sih rahasianya kok bisa awet bertahan sampai sekarang gitu? Saya dulu ketika ngaji waktu kecil ngaji itu
Saya sempat curhat dengan guru ngaji saya. Kita itu nggak banyak ya. Guru ngaji saya itu menjawab begini. Kaming fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Itu yang disampaikan dan itu cukup terekam. Berapa banyak pasukan yang kecil akan bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah itu cukup terekam saya. Nah, namanya prinsip itu cukup ampuh bagi teman-teman pergerakan di Muhammadiyah. Mereka selalu berprinsip kalau kita itu berada di kebenaran dan disuarakan, kan ini jalan Allah, Allah pasti akan memberi jalan. Itu yang jadi prinsip. Namun demikian, hal-hal seperti itu kan akhirnya tergerus dengan adanya tantangan-tantangan internal itu. Artinya ada doktrin-doktrin ideologis dan teologis yang menjadikan masyarakat Muhammadiyah di sini bertahan. Kalau di sini tingkatnya ranting Pak Imron ya? Iya, ranting. Ada khusus pimpinan ranting di sini? Punya aset amal usaha apa saja di sini? Kalau di sini Muhammadiyah itu punya TK Aisyah, kemudian MI Muhammadiyah, TPQ Nurul Salam namanya, kemudian ada Masjid Nurul Huda. Nah ini adalah sebenarnya aset-aset yang dimiliki. Selain amal usaha di bidang keagamaan seperti taklim dan lain-lain ya. Tentunya. Lah yang menarik Pak Zuron, jadi Muhammadiyah itu punya RT di sini. Namanya ketua kelompok. Jadi setiap RT itu ada kelompok taklim setiap RT di khusus warga Muhammadiyah. Khusus warga Muhammadiyah. Nah kalau dalam satu RT itu misalnya cuma 3 orang atau 4 orang digabung 2 RT. Maka kalau tidak salah di sini ada 19 atau 20 RT ketua kelompok taklim setiap RT itu punya ketua kelompok dan taklimnya dilaksanakan selapan sekali. Setiap RT itu mengadakan selapanan sendiri. Jadi taklim warga Muhammadiyah itu ada selapanan RT, selapanan atau mingguan itu malah saya agak lupa. Tapi yang jelas berkala. Kemudian ada selapanan yang khusus bapak-bapak, ada selapanan pemuda Jumat Pon. Suatu ketika Pak Zuron perlu kita undang untuk rawuh di selapanan pemuda Jumat Pon itu. Tadi Pak Imron kan cerita kalau masyarakat di dusun di Desa Prampelan ini kan ada sekitar 800 kakak. Nah, warga Muhammadiyah itu berapa populasinya di sini? Di sini sebenarnya meskipun dari luar daerah itu terkenal sebagai kampung Muhammadiyah, tetapi sebenarnya Muhammadiyah nggak banyak. Muhammadiyah tetap minoritas. Muhammadiyah di sini paling kalau kita punya 850 kakak 350-an sampai 400-an. Tapi kayaknya 400 nggak ada. Tapi cukup besar itu ya. Artinya untuk sebuah komunitas Muhammadiyah di lereng gunung, di desa di atas awan punya 350 luar biasa. Dan itu bagian dari efek keberhasilan dakwah generasi awal ya. Kalau insya Allah seperti itu. Terus Pak Imron, adakah agenda-agenda strategis di masa yang akan datang? Kan tadi Pak Imron sudah cerita tentang sejarahnya, tentang tantangan-tantangan dakwahnya. Lalu pertanyaannya, kira-kira dalam kurun beberapa saat ke depan adakah agenda-agenda tertentu yang sudah dirancang entah secara serius atau berjalan natural untuk Muhammadiyah yang ada di sini? Kalau rancangan secara terstruktur dan terprogram kayaknya nggak ada. Tetapi hal-hal yang sifatnya sporadis dan diskusi-diskusi kecil itu selalu kita bahas. Jadi saat ini meskipun kita mengatakan tantangan dakwah eksternal itu saya mengatakan tadi tidak ada, lebih banyak ke internal, ya sebenarnya dalam tataran akumulasi kehidupan modern juga ada tantangan. Nah ini selalu menjadi diskusi-diskusi untuk teman-teman pemuda Muhammadiyah. Sekarang kan gini ya Pak Imron, tantangan yang berasal dari dunia digital, internet itu kan bagi masyarakat perkotaan everyday, setiap hari, lewat handphone, lewat laptop, internet dan seterusnya. Sejauh pengetahuan Pak Imron, apakah juga masyarakat sini
termasuk khususnya warga Muhammadiyah terpengaruh dengan dunia-dunia semacam itu? Sebenarnya sama ya, pengaruh itu melanda ke semua sasaran. Namun demikian untuk yang dewasa itu kan banyak bekerja ya. Artinya saya yakin tidak begitu terpengaruh. Tapi untuk yang anak-anak itu di Pramelan ini kita terselamatkan adanya TPQ Nurul Salam. Oh. Itu betul-betul menyelamatkan generasi muda. Kok generasi muda? Mohon maaf, anak-anak. Oke. Jadi usia anak-anak dari 6 sampai 12 tahun ini terselamatkan oleh TPQ Nurul Salam. Jadi TPQ ini yang kemudian setiap kita punya santri sekitar, kalau sekarang sekitar 140-an lah. Luar santri. biasa. Punya bangunan 2 lantai. Ya. Itu yang kita gunakan sebagai base camp untuk mereka mengaji. Nah, kenapa tidak begitu? Kenapa ini menjadi efektif untuk membantu mereka tidak bergantung pada aspek digital? Karena ustadz-ustadz ini memberi hafalan kepada mereka tentang ayat-ayat pilihan dan lain-lain yang mereka di rumah itu sibuk menghafalkan itu. Dan kemudian di TPQ itu mulai asar. Jadi begitu azan itu anak-anak sudah mulai berdatangan bahkan kalau Ramadan itu malah jam 2 itu sudah masuk. Artinya itu menjadi satu media yang bisa membentengi anak-anak dari arus tadi ya. Betul. Arus negatif itu ya. Pak Im, pertanyaan terakhir saya ke Pak Imron, ada enggak ya sesuatu yang melekat di Jamaah Muhammadiyah di sini dalam konteks dakwah dan lain-lain yang menurut Pak Imron sangat strategis, sangat bagus seandainya ini ditiru, di ATM lah ya, mungkin ditiru kemudian dimodifikasi di tempat lain sehingga Jamaah Muhammadiyah di pedesaan itu bisa juga berkembang di tempat lain dengan cara meniru model yang ada di sini. Ada enggak kira-kira? Ya. Begini Mas Suron. Jadi dakwah itu atau aktivis dakwah itu ya harus bergerak. Ibarat seperti air. Air itu harus bergerak. Kalau tidak bergerak nanti akan jadi comberan. Menggenang ya? Ya menggenang akan jadi comberan. Aktivis dakwah juga seperti itu. Kalau bergerak ada tantangan bersama itu maka nanti akan berjalan terus. Kalau jalan terus nanti cepat atau lambat jamaah kita itu mesti berkembang. Nah itu yang dijadikan sebagai prinsip selama ini. Jadi sesepuh kita, bapak-bapak kita, pembina kita, gitu ya, murabi kita itu selalu mengajarkan bahwa kita harus bergerak terus. Itu saya yakin kok. Itu yang diyakini oleh bapak-bapak selama ini, akhirnya kita berkembang. Namun demikian memang ya semakin kesini semakin kehidupan kita semakin kompleks, memang akhirnya ya Muhammadiyah dalam konteks perkembangan melalui dakwah yang sekarang ini ya persentase ya segitu-gitu aja. Namun demikian ada yang menarik. Jadi misalnya ada orang di sini yang kemudian bapaknya itu tidak Muhammadiyah, tetapi anaknya disekolahkan atau dipesantrenkan di pesantren Muhammadiyah, itu tidak sedikit. Nah, ketika pulang anak-anaknya itu ngandani sama orang tuanya. Nah ini. Dan akhirnya orang tuanya biasanya kalau luwih pinter anaknya kan orang tuanya akhirnya ngikut lah ya. Ya hal seperti itu. Iya, terima kasih Pak Imron. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kapan-kapan kita gali lagi yang lain. Jadi sahabat Rumah Berkemajuan, sekitar 20 tahun yang lalu kalau nggak salah, ada seorang tokoh intelektual Muhammadiyah namanya Profesor Abdul Munir Mulhan yang menulis disertasi judulnya Islam Murni dalam Masyarakat Petani, yang kemudian terbitlah buku dalam judul yang berbeda, Marhenisme Muhammadiyah. Disertasi itu sesungguhnya mengangkat satu lokus tertentu tentang Muhammadiyah yang bisa eksis berada di pedesaan. Saya kira apa yang dijelaskan Pak Imron hari ini itu membuktikan, untuk kesekian kalinya membuktikan bahwa Muhammadiyah tidak hanya eksis di perkotaan, tapi juga menjangkau sudut-sudut Indonesia, bahkan dunia, pada level-level yang barangkali sebagian banyak orang
tidak mengira bahwa Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan seperti ini. Kita akan temukan lagi mudah-mudahan di tempat lain yang menarik, yang juga bisa kita kupas sehingga kita mendapatkan informasi yang begitu luas tentang eksistensi gerakan Muhammadiyah dimanapun berada, dan itu menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai ketemu di Rumah Berkemajuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.